Menteri Ketenagakerjaan Yasserli menyampaikan kabar terbaru terkait pemberian bantuan Hari Raya atau BHR bagi pengemudi ojek online. Yasserli memastikan pengemudi ojol akan menerima BHR dan berharap manfaatnya lebih baik dari tahun lalu. Menurut Yasserli, berdasarkan hasil diskusi Kemnaker dengan perusahaan transportasi online atau aplikator menunjukkan sinyal positif. Nantinya penerbitan surat edaran yang menjadi dasar pemberian BHR bagi ojol. Terkait skema pemberian BHR ojol, Yasserli belum bisa merinci dan menyebut akan segera menyampaikannya. Sebagai informasi, tahun lalu pengemudi ojol memang menerima BHR dengan besaran yang berbeda-beda. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menyatakan pihaknya melakukan pengendalian lalu lintas di jalur mudik selama penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2026. Pengendalian tersebut untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap aman, lancar, serta tidak mengganggu distribusi barang dan stabilitas pasokan kebutuhan pokok. Pembatasan diperlakukan bagi mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, kendaraan kereta, tempelan atau gandengan, serta angkutan hasil galian, tambang, dan bahan bangunan. Kebijakan ini berlaku pada ruas tol dan non-tol di berbagai wilayah strategis nasional dari tanggal 13 hingga 29 Maret 2026. Kendaraan angkutan barang yang mengangkut komoditas esensial seperti bahan bakar minyak dan bahan bakar gas, bahan pokok, pupuk hewan ternak, dan bantuan kebencanaan tetap diperbolehkan beroperasi dengan persyaratan tertentu. Ketentuan ini memastikan rantai pasok nasional tetap berjalan sekaligus menghindari kelangkaan barang di daerah tujuan mudik. Selain itu, pemerintah juga melakukan penguatan manajemen lalu lintas melalui rekayasa arus, pengawasan di titik rawan kemacetan, pengendalian hambatan samping di jalur arteri nasional, serta memastikan ketersediaan rest area dan fasilitas pendukung lainnya. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat yang berdasarkan survei mencapai sekitar 143,91 juta orang. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mendorong proyek gas abadi Blok Masela di Maluku Utara bisa on-stream pada tahun 2029. Dengan demikian, proyek tersebut sudah mulai produksi gas alam cair atau LNG. Oleh karena itu, Purbaya berencana membentuk satu tim di Kementerian Keuangan untuk mempercepat proyek Blok Masela. Kelak apabila hambatan muncul, maka Impact Corporation Ltd selaku operator bisa melaporkan hal tersebut. Purbaya juga menegaskan komitmennya dalam memberikan kemudahan bagi investor. Ia menyatakan akan memperlakukan investor secara khusus, di mana setiap hambatan yang muncul akan diselesaikan langsung secara terpusat. Menurutnya, jika terdapat kendala dalam perizinan investasi, pihak terkait akan segera dipanggil dan dikoordinasikan. Mulai dari Kementerian Investasi, Perdagangan, hingga Perindustrian untuk memastikan persoalan cepat dibereskan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyediakan fasilitas Cortex Form untuk memudahkan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi bagi wajib pajak dengan status SPT nihil. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawati menjelaskan, Cortex Form adalah formulir elektronik yang disediakan dalam sistem Cortex DJP dan digunakan oleh wajib pajak untuk mengisi dan menyampaikan SPT tahunan secara elektronik. Cortex Form dapat digunakan oleh wajib pajak yang memenuhi kriteria, yakni wajib pajak orang pribadi, memiliki penghasilan dari pekerjaan, usaha, dan atau pekerjaan bebas menyampaikan SPT tahunan dengan status nihil, serta tidak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Panduan tata cara pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi status nihil menggunakan Cortex Form dapat diakses melalui tautan resmi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Singapore Airlines mencatat penurunan laba bersih hampir 69% pada kuartal 3. Hal ini terjadi akibat hilangnya keuntungan satu kali dari merger Air India Vistara tahun lalu dan meningkatnya biaya bahan bakar.
Laba bersih maskapai ini tercatat 505 juta dolar atau sekitar 6,3 triliun rupiah atau turun drastis dari 1,63 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 20,4 triliun rupiah pada periode sama tahun sebelumnya. Kerugian maskapai dari perusahaan afiliasi melonjak menjadi 178 juta atau sekitar 2,23 triliun rupiah dan mencerminkan kontribusi penuh kerugian Air India untuk kuartal ini. Vistara Airlines, di mana Singapore Airlines memegang 49% saham, menyelesaikan merger dengan Air India pada 2024 untuk membentuk maskapai layanan penuh dominan di pasar domestik dan internasional India. Air India sendiri menjadi sorotan setelah kecelakaan di Juli 2025 yang menewaskan 260 orang. Sementara itu, meski permintaan perjalanan global tinggi, penggunaan pesawat lama membuat kenaikan biaya, terutama bahan bakar, perawatan, sewa mesin, dan persediaan. Pengeluaran maskapai menjadi naik 4,71 miliar dolar atau sekitar 59,4 triliun rupiah dibandingkan 4,59 miliar dolar atau sekitar 57,9 triliun rupiah pada kuartal sebelumnya. Ini terdorong oleh biaya non-bahan bakar yang lebih tinggi dan kenaikan biaya bahan bakar bersih. Faktor load penumpang, ukuran seberapa banyak kursi terisi, mencapai 87,5%. Untuk grup secara keseluruhan sedikit naik dari 87,2% tahun sebelumnya. Total pendapatan kuartal ini meningkat 5,5% menjadi 5,51 miliar atau sekitar 69 triliun rupiah dari periode yang sama tahun lalu.